Chapter 1019 Kesabaran. Bagaimana? Apakah kau sudah melihat dengan baik? Begitu Force meninggalkan jalan di mana mansion Viscount Stratford berada, dia melihat Xiao keluar dengan ekspresi lesu dan kosong. Xiao mengangguk ragu-ragu. Aku sudah. Setelah mengucapkan itu, sepertinya dia tersadar dan berkata dengan terkejut, aku mengenalnya. Tidak, dia. Force bingung. Xiao secara kebiasaan mengamati sekelilingnya sebelum berkata, dia adalah Sherman. Sherman yang aku ceritakan padamu. Dia benar-benar menjadi seorang wanita. Force tertegun dan secara naluriah bertanya, apakah kau salah lihat? Mungkinkah dia adalah saudara perempuan Sherman? Xiao dengan tegas menggelengkan kepala. Tidak, dia mengaku sendiri dan bahkan memberitahuku untuk tidak mengganggunya. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Tapi, bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita? Mata Force berkeliling dengan cepat saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dalam pikirannya, tidak mungkin juga. Ada jalur Beyonder yang memungkinkan seorang pria menjadi wanita pada tahap tertentu. Dia teringat Miss Justice pernah menyebutkan sesuatu yang serupa selama sesi pertukaran bebas. Ah, benarkah? Xiao membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, Force sudah mengingat syarat-syaratnya dengan tepat saat dia memberikan jawaban yang cukup percaya diri. Ini, Xiao untuk sesaat tidak bisa menerimanya, tetapi dia tidak bisa menemukan bantahan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertanya, jalur mana itu? Force menjawab, Demoness. Itu adalah jalur assassin. Demoness. Sherman benar-benar menjadi seorang Demoness. Xiao mengulang dalam hati. Tiba-tiba, suaranya menjadi lebih keras. Apakah mungkin dia sedang dimanfaatkan? Tidak, aku harus memperingatkannya. Begitu dia mengucapkan itu, Xiao berbalik dan berlari dengan langkah besar berusaha mengejar kembali kereta sewaan itu. Namun, dia tidak dapat menemukan target setelah berusaha mengejarnya selama beberapa blok. Sherman dan kereta itu tampaknya menghilang begitu saja. Xiao perlahan memperlambat langkahnya dan akhirnya berhenti. Dia memandang jalanan yang ramai di depannya dengan ekspresi yang rumit. Di belakangnya, Force melewati beberapa dinding dan akhirnya mengejarnya. Hilang. Xiao berbisik. Force juga menatap ke depan dan menjawab dengan pemikiran, kita telah ketahuan. Tanpa menunggu Xiao berbicara, dia berbalik dan menghela napas. Mari kita kembali dan mencari kesempatan lain. Xiao tidak melangkah maju, tetap berdiri di sana. Setelah beberapa detik, dia berkata di bawah tatapan bingung Force, karena mereka sudah menemukan masalah, apakah mereka akan mempercepat rencana mereka lebih awal? Mungkin, jika mereka tidak ingin rencana mereka terganggu, mereka mungkin akan mencoba satu serangan terakhir malam ini sebelum kita siap. Force langsung setuju dengan Xiao. Mari kita kembali ke tempat Viscount Stratford dan bersembunyi di tempat yang lebih tersembunyi. Kita akan terus memantau. Xiao langsung mengangguk dan menjawab tanpa ragu, baik. Di daerah pelabuhan, di dalam gudang yang penuh barang. Sherman duduk di atas peti kayu kotor. Tangan-tangannya terikat di belakang punggungnya sementara tubuhnya dililit oleh jaring laba-laba yang tipis namun kuat. Dia tampak seolah terkurung dalam kepompong transparan, tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Ini bukanlah hal yang buruk bagimu. Tracy berdiri di depan Sherman dengan api hitam pekat yang menyerupai tinta menyala di telapak tangannya. Setidaknya, kau bisa menentukan apakah dia benar-benar mencintaimu atau hanya berbohong padamu. Sherman merasa marah dan takut. Dia dengan putus asa mengeluarkan suara gemerisik untuk mengekspresikan keinginannya, tetapi Tracy tidak tergerak. Dia memutar telapak tangannya yang memegang api dan menekannya ke perut Sherman. Api itu tampak memiliki kecerdasan saat menyebar seperti air yang mengalir. Setelah itu, mereka menembus kulit dan dagingnya berusaha untuk menyusup ke dalam. Rambut hitam halus Tracy berkibar menentang hukum alam. Mereka ditarik oleh tangan tak terlihat saat meluas ke segala arah.
mengotori udara di sekitarnya dengan bau yang aneh. Helai-helai rambut itu menebal saat mereka menyebar menjadi helai-helai yang terpisah. Di bawahnya, cahaya gelap meluap, membawa kutukan dan kata-kata. Mereka mengalir dengan cepat, menyatu dengan api hitam pekat. Setelah memasuki perut Sermane, mereka segera lenyap. Wajah Sermane berkedut tak terkendali, tetapi dia tidak merasakan sakit. Seolah-olah itu murni refleks. Dia segera tenang saat melihat sosok Trisi memudar dan secara bertahap menjadi transparan hingga menghilang. Pupil Sermane melebar saat dia berjuang lagi, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri dari ikatannya. Dia mencoba lagi dan lagi seperti air bah yang meningkat, sentimeter demi sentimeter, di dalam gudang yang sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu gudang terbuka dengan keras dan membentur kedua sisi dinding. Sebuah sosok terhuyung-huyung masuk, itu adalah Viscount Stratford yang berusia paruh baya. Dia tidak mengenakan wig putihnya seperti biasanya saat berada di luar. Ini mengungkapkan garis rambutnya yang cukup tinggi dan rambut hitamnya yang agak berantakan. Yang terakhir tampak lengket seolah-olah telah basah oleh badai dan dijemur. Namun, dalam beberapa jam terakhir, awan tipis dan bulan merah tinggi di langit. Tidak ada hujan sama sekali. Tetesan keringat mengalir di wajah Viscount Stratford yang cukup tajam saat ada banyak benang hitam mengalir di bawah kulitnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan otot wajahnya agak terpelintir. Matanya dipenuhi rasa sakit dan kekhawatiran. Dia mengamati area tersebut dan merasa senang ketika menemukan Sermane. Namun, dia menjadi cemas saat berlari mendekat tanpa kepercayaan diri yang banyak. Ketika Sermane melihatnya masuk ke gudang, wajahnya bersinar seolah tertutup cahaya. Dia kemudian menunjukkan ekspresi khawatir dan ketakutan saat berusaha menggelengkan kepala dengan panik. Namun, lehernya terikat erat oleh jaring laba-laba yang mencegahnya bergerak. Dia terhuyung dalam kecemasan, hingga air mata mengalir dari matanya, tetes demi tetes, kristal dan rapuh. Begitu Viscount Stratford hampir mencapai dirinya, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar di antara keduanya. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan dia dari Sermane, yang tidak dapat dilalui. Jika kau ingin memecahkan kutukan dan membawanya pergi, kau harus menjawab pertanyaanku tanpa menyembunyikan apapun. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di sudut gudang. Fitur wajahnya menawan, membentuk tampilan yang sangat manis. Dia mirip dengan kekasih yang setiap pemuda impikan di masa muda mereka. Dia tidak lain adalah Demones Trisi. Tanpa menunggu jawaban Viscount Stratford, dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil api hitam pekat. Wajah, tangan, leher, dan kulit Viscount Stratford yang terlihat segera menjadi transparan dan menonjol dengan pembuluh darah. Dan di setiap pembuluh darah, ada api hitam yang diam-diam membara saat mengalir dengan tenang. Rasa sakit di mata Viscount Stratford segera mencapai puncaknya, tetapi menghilang dalam sekejap. Ekspresinya berubah sangat dingin dan tatapan mengejek muncul di matanya. Seolah-olah orang yang terkena kutukan bukanlah dia, melainkan Trisi yang berada jauh di sana. Trisi, yang berada di sudut gudang, tiba-tiba terbakar dalam api hitam. Jaring laba-laba yang padat dan banyak muncul, tetapi tidak bisa menyala. Dalam sekejap, Trisi seperti Sermane, terkurung dalam kepompong transparan. Dia tidak bisa bergerak atau melarikan diri. Di ventilasi tinggi di atas gudang, sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang wanita yang usianya tidak terlihat jelas. Dia mengenakan jubah putih yang sederhana dan suci. Dia memiliki rambut hitam, mata biru, tampak manis dan cantik, memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Katarina Pele. Trisi tampak mengerahkan seluruh tenaganya sebelum dia meneriakkan sebuah nama. Pada saat ini, Viscount Stratford meraih tubuhnya, menarik keluar sebuah boneka ilusi yang tertutup api hitam pekat. Dia melirik ke arah Sermane dan tersenyum pada Trisi. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan,
aku tidak akan pernah ceroboh. Setelah orang itu, Sikes, mati, aku tahu bahwa suatu hari giliranku akan tiba. Hei, karena kau memburuku, itu berarti pasti ada orang lain yang ingin memburumu. Kita sangat sabar, takut menakut-nakuti kau pergi. Kita tidak melakukan apa-apa dan menunggu hingga hari ini. Juga, hadiahmu cukup bagus. Mendengar kata-kata Viscount Stratford, Shermane, yang masih berjuang karena kebiasaan, langsung berhenti bergerak. Ekspresinya menjadi kosong. Matanya melebar, tetapi tidak ada fokus. Tatapan di matanya tampak semakin tenggelam. Cinta. Tracy tiba-tiba tertawa, seolah-olah mencemooh dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak gugup. Maigor Manor, malam telah tiba. Setelah menampung lebih dari 20 tamu dan mempersiapkan perjalanan berburu keesokan harinya, Klein terbangun tidak lama setelah dia tertidur. Intuisinya terpicu saat sebuah adegan terbentuk dalam pikirannya. Brigadir Jenderal Conas Kilgore, yang mengenakan kemeja dan celana, telah terbang keluar dari jendela kamar tamu dengan diam-diam. Dia mendarat di luar dengan melawan hukum alam sepenuhnya. Ini, aku bahkan belum mengambil tindakan. Dia datang ke sini untuk tujuannya sendiri. Dengan sebuah pemikiran, Klein mengendalikan seekor kecoa di luar dan mengubahnya menjadi boneka miliknya. Dia kemudian menggunakan matanya untuk mengamati sekeliling. Hampir pada saat yang sama, Conas Kilgore muncul. Setelah demigod ini meninggalkan Maigor Manor, dia segera mendistorsi jarak dan dengan cepat tiba di tepi sungai Tusok. Dia bersiap untuk menyeberang. Kecoa itu mengamati dengan tenang tanpa reaksi. Dia menuju ke tepi selatan sungai Tusok. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia lebih suka berburu di pinggiran kota agar bisa menyembunyikan tindakan semacam itu? Dia juga memperkenalkan Maigor Manor padaku untuk alasan ini. Klein berbaring di tempat tidur dan menganalisis tindakan Conas dengan serius. Setelah demigod MI9 menginjakkan kaki di tepi selatan sungai Tusok, Klein tiba-tiba teringat sebuah hal. Ketika dia melarikan diri dari reruntuhan bawah tanah di mana Inche Zangwill dan kawan-kawan berada, dia muncul di suatu tempat di barat laut Backlund. Ini adalah tepi selatan sungai Tusok, yang cukup dekat dengan lokasi Maigor Manor.